Nih, Win, bener gak sih kalau misalnya tarot itu identik dengan namanya gaib atau Gaib. mungkin bisa dibilang hal-hal yang ya mistis karena kan memang tarot gitu. Hai different people, welcome to Bella Bella in Talk Show. Berbeda nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, dan pastinya selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti biasa, bareng aku Bella Octavia, bakal nemenin different people dimanapun berada, karena topik kita hari ini nih menarik banget. Apa sih tarot itu? Nah, kita juga sudah kehadiran bintang tamu yang bisa membaca. Ini bukan hanya bisa membaca tulisan, tapi ini bisa membaca tentang kehidupan dan juga karir. Siapa dia? Kita sambut, inilah dia Wina. Hai, aku Ina. Benar kata Bella tadi, bahwa aku seorang tarot reader. Jadi bisa membaca masalah cinta, karir, dan juga masalah general hidup. Oke. Nah, different people kita udah kedatangan nih yang bisa reader atau tarot reader gitu ya namanya ya. Tapi Wina, aku pengen tahu deh, kenapa sih tarot ini menjadi hal yang booming di mata milenial? Sebenarnya tarot itu apa? Oke, aku jelasin sedikit tentang tarot. Sebenarnya tarot itu sendiri adalah bagi aku sebuah seni untuk membaca pikiran bawah sadar seseorang. Seperti itu. Makanya medianya dari kartu gitu. Sebenarnya kartu itu cuma media seperti itu. Media untuk membaca energi. Oh, jadi kayak misalnya sebenarnya emang kartunya itu namanya tarot ya sebenarnya? Iya, tarot. Oke, jadi misalnya kalau kita kemanapun pengen diramal, itu medianya beda-beda. Cuman kalau misalnya tarot ini pakai kartu, kayak gitu ya. Tapi kenapa sih sekarang itu booming banget orang-orang pengen tarot? Karena kenapa? Emang karena tarot itu 100% benar adanya, maksudnya hampir semua yang orang di tarot tuh benar banget, makanya banyak banget kaum milenial atau siapalah anak-anak muda tuh pengen banget di tarot. Kalau dari segi popularitas mungkin karena mereka menemukan tarot reader yang pas dan cocok untuk membaca energi mereka dan kiranya memang akurat seperti itu. Nah, tergantung juga tarot readernya. Oke, karena memang kayak udah nyaman sama yang ngebaca. Oh, kayaknya bener semua kata-katanya ikut terus, tarot ngajakin temennya ternyata juga cocok. Apalagi buat yang bingung cari pasangan. Oh, ternyata pacarmu selingkuh atau apa kayak gitu. Makanya percaya, oh iya bener pacarku selingkuh. Makanya terus kayak gitu ya. Jadi mungkin kaum milenial juga mereka karena sudah menemukan kenyamanan sama yang reader itu, makanya mereka terus berkembang dan banyak orang tahu tentang tarot itu sendiri ya. Nah, tapi ngomongin tentang tarot juga nih, Win. Bener gak sih kalau misalnya tarot itu identik dengan namanya gaib atau Gaib. mungkin bisa dibilang hal-hal yang ya mistis karena kan memang tarot gitu loh. Gimana ceritanya? Itu dari mana datangnya? Ini gaib pasti gitu. Bener gak sih atau gimana? Sebenarnya itu salah kaprah ya. Salah kaprah. Oke. Kalau misalnya tarot dikaitin sama hal mistis, klinik dan sebagainya lah gitu. Karena di sini juga tergantung dari balik ke readernya lagi. Mereka menggunakan cara apa untuk membaca kartu tersebut. Nah, kalau aku sendiri, aku gunain intuisi. Intuisi. Bisa dijelasin mungkin ini different people, apa sih intuisi? Ini bahasa apa gitu kan ya? Intuisi. Jadi aku baca kartu dan aku pakai ibaratnya higher selfku sendiri untuk membaca energi orang lain seperti itu. Di samping juga ada bakat-bakat spiritual lain yang membantu aku untuk membaca energi seseorang seperti itu. Oke, nah bakat-bakat nih menarik banget. Kita langsung bahas nih. Padahal ini kayaknya tidak ingin ditanyakan, tapi karena tadi kamu ngebahas tentang punya spiritual yang membantu kamu untuk membaca, spiritual yang seperti apa nih, Win? Sebenarnya setiap manusia punya bakat spiritualnya. Cuman
ya nggak banyak yang bisa mengasah itu kan, karena tidak terasah seperti itu. Banyak contohnya empat seperti itu. Jadi orang bisa merasakan emosi atau perasaan orang lain. Seperti itu contoh-contoh bakat-bakat spiritual. Ada juga yang terbuka dari segi mereka bisa melihat kejadian di masa depan seperti itu. Kayak punya indera keenam gitu ya. Seperti itu. Nah itu sebenarnya setiap orang punya, tapi levelnya berbeda-beda. Seperti itu. Sama gimana cara ngasahnya itu. Sama kayak misalnya semua orang bisa nyanyi, tapi gimana ngasahnya itu biar suaranya lebih bagus lagi, punya ciri khas kayak gitu ya. Jadi memang kalau ngomongin tentang tarot ini sendiri tuh menarik banget kan ya. Kayak kita tuh pengen banget misalnya nih kayak Wina sendiri udah berapa banyak sih orang yang ditarot dan gimana sih reaksi-reaksi mereka setelah ditarot, kan bahkan mungkin ada yang malah kepikiran, aduh aku baper banget, gimana nih, aduh aku dibilang putus sama pacarku, aku udah pacaran 10 tahun, gila aja loh, kayak gitu. Yang kayak gimana sih kamu menanggapinya, orang-orang yang sudah kamu tarot? Kalau dari orang-orang banyak jenis ya, aku dapetin, ada yang responnya bagus, ada juga yang ibaratnya pengen narot karena penasaran aja, misalnya kayak gitu kan. Penasaran aja, iya. Masa sih bisa baca, aku mau deh kayak gitu ibaratnya kan. Nah, mereka baca dan akhirnya menemukan suatu pesan baik di sana dan akhirnya mereka terbukalah untuk baca lagi kayak gitu. Nah lanjut lagi, ngomongin tarot, masih tentang tarot dan juga reader, membaca kan ya, membaca. Pernah nggak sih Wina misalnya membaca, bisa nggak maksudnya ngebaca diri sendiri? Baca diri sendiri. Diri sendiri. Sebenarnya untuk baca diri sendiri bisa, tapi aku lebih spesifik baca sesuatu yang pengen aku ketahui, misalnya kayak gitu kan. Misal nih, aku pengen baca energi alam, misalnya kayak gitu. Energi alam. Energi alam nih maksudnya seperti bencana kayak gitu. Oke, iya. Sebenarnya bisa kayak gitu. Cuman aku nggak terlalu fokusin di sana. Karena apa? Karena memang memakan banyak energi kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa, cuman kadang pernah takut nggak sih? Kayak misalnya aku lagi misalnya kan kita ngomongin tentang kehidupan tuh ada karir, percintaan. Karena bisa baca sendiri tuh malah takut nggak sih? Sebenarnya enggak ya, karena udah terbiasa juga kayak gitu. Malah itu juga jadi Jadi reminder juga kan. Iya. Gitu. Mengingat apa yang sebelumnya terjadi biar bisa lebih baik lagi. Iya, atau mungkin itu bisa jadi peringatan mungkin ya. Ya kalau akan seperti ini, aku nggak boleh kayak gini, kayak gitu juga ya. Tapi aku kepo nih. Keponya adalah dari banyak banget hal pekerjaan atau mungkin hal-hal menarik di luar sana yang bisa Wina lakukan. Kenapa memilih menjadi reader? Kenapa memilih jadi reader? Di sini sih reader itu kan sebenarnya second career ya namanya. Second career, career di luar karirku yang lain kayak gitu kan. Tapi di sini aku tetap menekuni karir spiritualku sebagai tarot reader. Karena apa? Karena aku ingin membagi pesan baik juga. Aku ingin berbagi sesuatu untuk orang lain seperti itu. Dan juga untuk media juga, untuk menyalurkan intuisi aku. Jadi spiritualnya juga yang tadi sebelumnya emang karena emang lagi mengasah, ya udah sekalian jadi reader. Tapi ngomongin reader sendiri, seberapa akurat sih sebenarnya reader itu, Wina, menurut kamu pribadi? Seberapa akurat sih, aku nggak berani pakai presentase ya, 100% atau berapa, aku nggak berani jamin itu. Tetap kita berpegangan bahwa hanya Tuhan yang tahu kayak gitu kan. Benar. Kita cuman ibaratnya bisa membaca sedikit lah, setengahnya lah, atau seberapa, tergantung juga dari siapa yang aku baca gitu. Seberapa persen energi yang bisa aku tangkap kayak gitu kan ibaratnya. Jadi aku nggak berani pakai persentase berapa persen kayak gitu. Nah kalau misalnya seperti itu, kalau misal kayak kamu melihat kamu melakukan reader ke seseorang nih, misalnya ke aku nih, different people, dia reader aku, dan kamu melihat ini kayaknya anak ini bakal seperti ini deh. Tapi kan yang akan terjadi nanti itu belum tentu terjadi juga kan? Yeah. Nah, tapi kamu akan sampaikan atau kayak gimana? Kadang kan
antar takut. Kadang kan kita berpikir gini, oh kamu pasti sukses nih menurut yang kita reader. Nah malah karena kita tahu kita akan sukses, besoknya malah males-malesan atau apa kayak gitu. Kamu jadi gimana nanggepinnya? Oke. Di sini aku pakai tarot memang sebagai media penyampai pesan seperti itu kan. Oke. Jadi memang pesan-pesan yang aku sampaikan aku saring dulu. Oh, seperti oke. itu. Apakah mereka memang bisa untuk menangkap pesanku atau tidak? Tidak semua aku jabarkan seperti itu. Oke. Seperti itu. Juga dilihat juga ya dari karakternya. Kalau misalnya dilihat yang seperti tadi aku bahas ya, misalnya oh orang ini bisa jadi sukses, tapi kalau misalnya dibilang dari sekarang kamu bisa sukses ke depannya, mungkin karakternya dia akan malas, nggak kerja keras seperti sekarang. Makanya tidak dijabarkan sedetail mungkin gitu. Aku cuma memberikan sedikit clue agar dia bisa tetap berproses dengan prosesnya seperti itu kan ya. Jadi tarot cuma sebagai media pendukung dia. Oke, jadi mungkin ada hal-hal yang pengen tahu ataupun mungkin mengganjal di masa lalu, atau mungkin di sini kita bingung mau memilih apa. Inilah yang membantu ya. Tapi ini bukan jadi pacuan untuk kehidupan kita ke depan. Kadang pernah nggak sih pernah narot mungkin siapa nih Wina, terus udah gitu dia ngerasa, aduh kemarin aku ditarot sama Wina seperti ini, terus malah kayak gini, ada yang komplain gitu, pernah nggak sih? Kalau komplain sih belum ya. Belum. Tapi mungkin mereka kembali lagi untuk menanyakan masalah yang sama, itu biasanya sering. Mereka menanyakan hal yang sama karena tidak puas sama jawaban atau tidak sesuai sama keinginan mereka. Mereka masih berkutat sama masalah yang sama, jadi mereka meminta jalan pemecahan itu. What the fuck? Oke, jadi kayak gitu ya buat different people dimanapun kamu berada. Kalau misalnya udah tahu masalahnya tentang kisah cinta, udah nggak bisa ya lagi ditanyain ke si reader, percuma juga. Yang bisa menyelesaikan kan sebenarnya diri sendiri dan individu itu. Karena kalau misalnya sepinter apapun si reader ini ataupun yang tarot, kalau memang kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, sama aja kan ya. Lanjut lagi, tambah kepo kan ya ngomongin tentang reader. Nah ngomongin reader sendiri, sekarang Wina ini punya pacar nggak? Belum. Oh belum, kirain punya. Mungkin sebelumnya kita ngebahas sebelumnya, ini asik banget dibahas. Misalnya sebelumnya punya mantan atau sebelumnya pacaran gitu. Itu berarti kayak Wina sendiri bisa ngelihat karakter si laki-laki itu bukannya enak banget jadi Wina gitu nggak sih? Ngerti nggak maksudku different people? Kayak misalnya, jadi kita udah tahu oh laki-laki ini baik, aku pacarin. Oh laki-laki ini seperti ini karena kan punya nilai spiritual yang tadi Wina bilang. Kayak gitu juga atau seperti apa? Ya sebenarnya setiap orang yang tak temuin bisa sih kebaca, tapi nggak seluruhnya. Oh nggak seluruhnya. Tapi kalau walaupun bisa kebaca 75% bukannya juga membantu ya. 75% banyak loh tentang misalnya keseluruhan ataupun 50% lah, itu kan lumayan membantu. Itu bisa terlihat juga Wina? Bisa terlihat. Oke, jadi dengan seperti itu kamu jadi bisa tahu aku bakal lanjut lagi atau bakal mendalami nggak sama dia. Jadi enak nggak sih kayak gitu? Ya antara enak nggak enak sebenarnya. No, God, please, no, no. Apa ayo? Nggak enaknya karena ya kita sudah tahu nanti kejadiannya ke depan kayak gitu kan ya. Tapi di sini kan namanya manusia, kita perlu menjalani itu. Kita perlu sebuah proses, kita perlu sebuah pelajaran di sana. Siapapun orang yang datang, aku yakin bakal membawa manfaat buat diri kita. Jadi nggak menutup pintu aku buat terbuka sama semua orang. Justru di sana aku dapat pelajaran baiknya. Itu. Oke, jadi siapapun yang pernah kita ketemui, entah itu baik atau buruk, yang baik diambil, yang buruk hempaskan. Bener, jadi kita yang harus pandai-pandai juga seperti kata Wina. Kita pandai menyelesaikan masalah dan kita pandai juga memilih sekeliling kita. Kalau misalnya emang baik ya kita ajak teman, tapi kalau misalnya agak-agak gimana gitu kan, boleh ya dibatasin mungkin ya. Tapi ngomongin reader sendiri, itu bisa dipelajarin atau emang khusus orang-orang tersendiri yang bisa melakukan reader atau tarot? Untuk baca tarot sendiri, semua orang bisa pelajarin itu. Oh, semua orang bisa pelajari? Bisa pelajarin untuk mengartikan kartu-kartu dasar. Misalnya arti kartu dasar. Oh, kartu dasar. Itu ada buku panduan atau gimana sih? Sebenarnya ada. Oh, ada buku panduan. Bisa dipelajarin, tapi
memang nggak semua orang bisa menerjemahkannya lewat bacaan langsung seperti itu kan. Oke, iya itu sih iya. sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada gambar kayak tadi matahari misalnya di kartu tarot, Iya. ya kalau dalam tulisannya itu adalah sun misalnya tentang cahaya kehidupan atau apa kebahagiaan. Tapi masa kita cuma ngomong kebahagiaan doang, tahu tahu cuma umumnya doang. Iya. Jadi yang baru-baru belajar tarot jangan sok-sok pinter reader ataupun tarot, padahal cuma tahu gambarnya doang yang sudah ada di buku panduan. Itu emang sebenarnya ada ilmunya sendiri yang tadi sudah Wina kasih tahu ke kita. Itu ada ilmu spiritualnya, ada intuisinya juga. Jadi bukan sembarangan. Jadi aku pernah nih, aku ada cerita nih, Wina. Jadi ada temanku yang pernah namanya di reader ataupun di tarot, dibilang kamu nggak cocok sama pacar kamu. Jadi itu kebawa sama omongan si reader tersebut. Jadi dia kayak gini. Jadi yang sebenarnya tidak ada masalah berat, udah kayak dia males karena sudah ke distract juga. Lama-lama si temanku ini ngerasa ya udahlah, aku males sama dia, kayak dia ngerasa omongan si reader ini benar. Akhirnya dia putus. Setelah putus, dia coba deket sama cowok-cowok lain dan lain-lain. Dia ngerasa kok nggak ada yang sebaik cowok yang sebelumnya. Jadi dia tuh sampai kayak kesel banget sama si tukang tarot ini atau si reader ini. Kayak ngerasa aku dibohongin, aku udah dengerin banget omongannya dia tuh kadang-kadang salah orangnya juga. Kenapa terlalu mendengarkan? Kalau menurut Wina sendiri tuh kayak gimana? Oke, kalau menurutku ya aku juga pasti kalau memberi pesan juga aku pilah juga gitu kan. Aku nggak berani bilang oh ini jodohku, bukan. Aku nggak berani bilang kayak gitu. Tapi aku memberikan sedikit apa ya, sinyal-sinyal seperti itu. Oh dia seperti ini, dia seperti ini. Entah nanti dia mau melanjutkan atau tidak, ya kembali lagi ke dia. Aku hanya memberikan gambarannya saja seperti itu. Jadi terlalu dibilang yang seperti Wina bilang, terlalu dikasih tahu mendetail. Cowok ini yang kayak gini, dia ini atau apa, dan laki-laki bahasa kerennya zaman sekarang fuckboy. Fuckboy, dia kepikiran terus. Jadi mau nggak mau itu buat putus. Padahal sebenarnya mungkin memang ada beberapa sifat yang kurang baik, tapi nggak sampai harus dia putus segala. Harusnya dipertimbangkan lagi ya. Sama seperti dibilang, reader ini bukan pacuan untuk masa depan atau kehidupan kamu ke depannya. Jangan sampai salah artian. Kadang-kadang kan memang kita ini menjadi, tadi udah dibilang, cuman mendukung kita untuk ke depannya seperti apa, lebih baik lagi. Ini bisa juga jadi peringatan buat kita, biar kita bisa lebih memilah apa yang akan kita lakukan juga. Menarik banget kan ya. Pengen tahu lagi, Different People pengen tahu tentang kisah cinta, tentang karir, tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Pengen tahu kan? 2 hours later. Masih di Bela-Belain Talk Show, masih di sini sama Wina dan sama aku pastinya, Bella Octavia. Nah, kalau ngomongin masih tentang reader ataupun tarot sendiri ya Wina ya, mungkin ada nggak sih keunikan atau mungkin kisah dari klien yang menginspirasi buat different people di luar sana, bisa sedikit diceritain mungkin pernah terjadi apa atau hal-hal unik lah yang bisa mungkin dibagi sama kita semua di sini. Di sini sih setiap calon apa ya, orang yang akan di reader atau di tarot itu punya keunikannya sendiri, punya masalahnya masing-masing juga. Iya benar. Disitulah jadi tantangan buat aku juga kan, untuk membaca, untuk ngasih pesan juga kayak gitu. Nah di sini kita jadiin media sharing juga. Media sharing benar. Tarot juga sebagai media untuk healing. Healing, penyembuhan gitu ya? Penyembuhan. Nah, kalau misalnya penyembuhan tuh seperti apa nih, Kak Wina? Kalau penyembuhan itu misalnya seorang calon pembaca, mempunyai trauma-trauma di masa lalu. Trauma-trauma, iya. Bisa aku healing pakai media tarot seperti itu. Jadi mungkin dulu pernah di masa lalu ada yang mengganjal. Di situ diluruskan lagi sama Wina, diberitahu apa dan lain hal dengan apa yang tadi Wina bilang, intuisinya dia dengan nilai spiritualnya Wina. Jadi itu bisa menyembuhkan. Memang kalau misalnya seperti itu
itu kan tergantung dari orang-orangnya juga ya Wina ya. Ada yang mungkin punya luka batin atau luka hati dulu di masa lalu. Ada juga mungkin kalau yang misalnya yang mungkin kayak yang baik-baik aja, tinggal dibantu masalahnya dia sekarang ya. Oke, terakhir deh, kita udah banyak banget tanya sama Wina nih. Terakhir aku pengen mungkin Wina bisa ngasih motivasi atau saran nih buat different people di luar sana yang awalnya pengen ditarot terus takut, atau mungkin setelah ditarot malah jadi kepikiran yang kayak gitu. Mungkin Wina bisa kasih saran ke different people biar nggak terlalu kepikiran dan nggak usah mesti takut. Padahal aku takut loh tadi. Aku takut loh, aku deg-degan loh, sumpah. Oke, yang pertama sih memang dari apa ya, keinginan hati kita dulu sendiri mau dibaca atau enggak, seperti itu. Kita nggak boleh maksain seseorang untuk dibaca seperti itu. Kalau masih ragu-ragu itu gimana? Ya mending jangan dulu. Oh, kalau ragu-ragu mending jangan ya. Oke. Karena aku perlu keterbukaannya mereka juga. Kita kan saling membantu. Oke. Reader, aku perlu mereka juga untuk terbuka sama masalahnya, dan seperti itu juga aku bisa membaca mereka dengan lebih mudah. Misalnya terbuka itu kan dibantunya dari media kartu nih. Kan mereka tidak menceritakan apa-apa. Terbukanya dari kayak gimana nih? Ini anggap orang-orang awam nih, nggak tahu. Terbukanya dari apa? Kan kita nggak cerita apa-apa nih ke Wina. Nah, misalnya nih aku tebar kartu kayak gitu. Tebar kartu, oke. Aku baca beberapa. Baca beberapa. Nah, di situ aku minta sedikit respon mereka. Oh, respon, oke. Kayak gitu. Kan kadang juga ada yang diem aja gitu, cuma mendengarkan aku bicara, ya itu kan nggak ada feedbacknya ya. Feedback, gitu. Mungkin maksudnya kayak berpikir, mengingat kembali, kayak misalnya kan aku membantu mereka, jadi setidaknya mereka juga harus terbuka sama masalahnya. Oke, jadi pokoknya intinya kalau ragu-ragu mending jangan, karena jadi susah untuk si reader membaca, karena ragu-ragu nggak bisa kebaca ya. Dan juga kalau misalnya buat orang-orang di luar sana, different people, gimana sih dari Wina sendiri memberikan pesan kepada mereka agar tidak kepikiran? Maksudnya setelah dikasih tahu ini, aduh kepikiran berhari-hari, jadi mengganggu aktivitas dan kehidupan mereka. Ini Wina mungkin bisa kasih pesan? Oke, pesannya sih ambil aja hal positifnya, yang positif ya jangan diambil, kayak gitulah. Kita jangan jadiin ini pacuan juga, kita tetap berproses, tetap memperbaiki diri juga, kayak gitu. Jadi ini sebagai media pembelajaran yang bermanfaat. Keren banget. Jadi intinya kalau menurut dari aku sendiri, apa yang kamu tanam baik itu pasti hasilnya baik nggak sih Wina? Oke, jadi seperti itu different people. Buat kamu mungkin yang pengen di reader, nanti di bawah sini ya bisa langsung hubungi dia. Nah, kalau mungkin masih galau sama mantan, masih galau pilih doi di depan mata, ada pilihannya banyak gitu kan ya. Bingung, kayak aku nih juga banyak, bingung banget gitu. Saking banyaknya nggak ada. Pokoknya seperti itu. Jangan lupa nih, thank you banget juga sekali lagi sama Wina yang sudah hadir ke Bela-Belain Talk Show, pastinya sudah memberikan informasi, memberikan faedah yang luar biasa sama kita di sini. Dan terakhir jangan lupa like, comment, subscribe. Dan kalau misalnya different people mau ngasih ide aku ngundang siapa gitu, boleh komen di bawah sini ya. Dadah, makasih.